Baik. Oh, lagi. Oke. Ini beras lagi dulu. Dan ini lagi. Kira aku enggak. Sekarang gue coba itu lagi. Ini nanti sudah lama ketemu. Kita pakai makan ke bongkar sana dulu. Ini dipastikan ini bagus ya. Ini karena kita Bagi dia, bagi dia. Ah, ini tuh ya. Ini dong. Buka dulu, ini dong. Ini dong. Ini dong. Jadi rendon. Ya, ini dong. Ini tuh. Yuk aja. Yuk beli ini. Yuk ayo. Kasih pakai alas. Kagak, mak akhirnya ko mari kira kamu lah. Amur ko angkat itu mungkin baru mulai hari. Angkat itu mungkin harus. Yuk, batasi ke sini. Batasi ke Ada mah, bapak, mari. Dari kota Ada. ada. Untuk pembangunannya ada. Oh, bukan panitia. Kan yang ini panitia ini. Ada ya, dari kota ada. belum ada Belum ada dari provinsi. ini pertama kali yang mengunjungi kami dari kota dan juga provinsi. Ya, kita bukan kota, kita dari provinsi, kita dari atas itu ya. Tapi ini bukan dari provinsi juga, ini kita pribadi saja. Ya, ini kita pribadi juga. Ini kakak ibu ini juga datang dengan pribadi. Saya ini kan sebagai warga GKI juga anggota jemaat. Jadi mungkin sejarahnya ini jemaat Daniel ini sebenarnya ada di kampung sana, tapi mereka pakai di sini. Di pegunungan itu ada satu jemaat yang misionaris dari Jerman tiba di situ dan dikasih nama gereja Daniel. Karena Daniel itu di bawah singa, di mana orang Yali dalam situasi yang susah sekali orang Jerman tiba, seperti dalam gua singa tapi musuh tidak makan dia. Nah, dikasih nama gereja itu di sana, tapi ini mahasiswa dan masyarakat di sini langsung bikin gereja lagi di sini dan nama Daniel. Namanya di bawah, tapi ya kalau bangunan ini jadi mungkin gereja Daniel tetap atau Roma itu urusan kalian. Ya, karena kita bukan ada dalam gua singa lagi. Gua singa itu di kampung, di sini gua yang lain lagi. Ah, jadi ini ada majelis. Ya, duduk sini, majelis Payo ini. Jadi di sini ada majelis, tapi juga di sini ada Demas Pak Aboli sebagai ketua RT ya 04. Jadi 01 itu yang di Kampung Pisang itu, 02 itu yang di sebelah ini, orang Bugis ini, 03 itu di Patimila juga ini, dan ini 04 ada 05 di sana. Dan di sini sekitar jumlah gereja di sana, tapi itu full terus. Karena orang Awas kata. ini wilayah GKI ada 2 gereja di sini dan di bawah ada 1. Dan ini mereka dari kalau pemerintah itu di Kabupaten Jawa Timur dan Jambi, tetapi ada yang lain sudah berkeluarga dari tempat angka yang disebut tadi sudah lama. Ondo di bawah sudah kasih izin tempat dulu supaya mereka sedang bangun gereja ini, tetapi dengan mereka biasanya untuk kumpul sendiri dan membangun. Ya, jadi ada dalam grup itu, jadi saya sempat sampaikan juga ya kepada teman-teman di DPR, tapi mungkin
mereka akan datang atau tidak. Tapi setelah saya kemarin saja saya ketemu ibu, saya bilang aduh ibu, bukan kemarin juga tidak, tapi tadi pagi atau tadi malam saya bilang begini, ibu ada adik-adik ini mereka ada bangun gereja, bilang, bagus sekali kita mengunjungi, itu langsung saja spontan. Padahal ibu ini tingkat kesibukannya untuk 69 orang itu. Ya, jadi terima kasih untuk kata ibu bisa mengunjungi. Ya itulah, ini dana otonomi besar, kita sibuk-sibuk dengan bangunan yang di kota yang luar biasa, tapi ada umat kita, rakyat kita yang ada di kampung. Kalau hari Minggu kakak ini kalau orang masuk karena siang, jadi mereka berkebun sampai ke sana. Sampai dari Siri Pinang ini banyak yang jadi sarjana dan ada di Yamulu yang umum. Jadi jadi ini kunjungan pertama yang kita datang, tapi kita ini ibu ini juga pelaksana pemerintah, jadi tidak salah kalau kunjungan pemerintah provinsi, tapi ini pribadi ya, tidak ini. Tapi juga saya datang sebagai pribadi juga karena kita ikuti kalian sudah pemasangan ini tiang dan lain-lain, sehingga ini kita datang dalam rangka mengunjungi dan ada kunjungan kasih toh, ada berkat-berkat, ada sembang-sembang. Bangun gereja kan begitu. Kalau bangun kantor dari pemerintah ada anggaran, tapi kalau bangun gereja kan seperti itu. Jadi di sini ibu ada mahasiswa datang dari barat dari kota, tapi yang ada di sini adalah keluarga yang sudah lama menetap di sini dan SD di Nafri, tetapi juga di sana ada SMP, SMA, ada di sana. Baik, jadi itu perkenalan bahwa ini Ibu Dr. Liliana Waromi itu sebagai sekretaris Dr. Papua yang sudah kerja lebih dari 15 tahun. Dan ibu ini sebenarnya posisi itu ada di di kantor besar, kantor gubernur itu ada posisi sebagai asisten, karena sudah golongannya pangkatnya itu memenuhi syarat. Cuma banyak saingan, jadi kita juga tidak mau, jadi mungkin ada di situ ya, berharap tahun-tahun depan bisa. Untuk sementara ada di kantor Dr. Papua. Dan ada berapa kali, mungkin 1 kali saya pernah bawa ke asrama di Boran gitu. Dan ke rumah saya juga pernah. Jadi terima kasih untuk bisa datang mengunjungi adik-adik di sini. Bangunan ini mungkin adik tadi tidak melaporkan sejarah detail, tetapi ini dikerjakan oleh Mansar ya. Orang dari mana? Lihat ya. Dia juga punya kesaksian, dia bilang saya bangun mall dan juga bangunan ini banyak, tapi gereja ini saya tidak pernah, tapi kali ini saya bangun gereja, jadi memang dia harus fokus juga. Betul kah? Oh pernah jadi tukang bangun gereja kan atau belum pernah? Kalau gereja belum, pagar-pagar. Jadi ini baru kau dapat langsung di dalam, jadi kau langsung fokus juga. Ya itu, ya. Ada bantuan dari kunjungan dari pemerintah Yalim atau Yahukim ada ya? Belum ada. Pak Wakil datang kan, Wakil Bupati waktu itu. Itu catat baik, foto. Kamu foto, catat baik, simpan baik orang yang datang ke sini itu di foto. Karena pada waktu resmikan juga ya, mereka-mereka yang datang itu kan orang luar biasa. Jadi ya ada dokumen yang kamu simpan juga. Seperti kita dihadirkan kakak ibu ini juga orang luar biasa, foto simpan. Begitu, boleh kasih di Facebook juga, tapi lebih baik simpan baru itu. Jadi kalau ada orang yang datang, foto baru simpan-simpan. Toh, tanggal berapa mereka datang, itu orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Begitu. Tidak mungkin semua orang akan datang mengunjungi kita, toh, karena bukan karena malas, tidak, mereka punya kesibukan juga banyak. Ya, mungkin itu perkenalan dan mereka memang ini karena suaranya, jadi pasti perlu alat-alat bangunan, jadi ada kita mungkin sebelum tiba ada bantuan yang sudah datang, itu mungkin sudah resmi akan diserahkan juga oleh kakak ibu, dan setelah serahkan dulu baru nanti kami melanjutkan lagi diskusi. Saya ada bawa apa namanya triplex yang tebal toh 30 ya, sudah tiba. Oke, itu untuk apa? Untuk bungkus ini baru taruh dia yang ini. Itu mulai minggu besok kerja toh? Ya, sudah 30 yang datang toh. Oke. Kata itu tadi ada mobil yang truk yang masuk itu bawa apa? Semen ya. Itu dari bantuan dari kata itu. Mungkin itu sekedar perkenalan sekaligus juga rencana pembangunan gereja ini.
Dan Sinori KKI biasanya datang ke sini, Parono dan lainnya dia datang ke sini. Tapi pembangunan gereja di sini kan mereka jarang ini juga. Datang sama gereja besar tuh. Itu perkenalan dan kami kasih waktu kepada kakak ibu untuk menyampaikan. Terima kasih. Duduk dekat-dekat sini. Ada nggak? Bisa Kalau yang Bisa. gawe. Mari, kita duduk sini. Kita rapat sini. Jangan jauh-jauh. Mari. Oh, berdiri saja supaya kita bicara dengan Bapak suara lebih bagus. Saya ada iya ya. Mari, ada kosong di bawah ini. Terima kasih. Shalom. Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Juga jemaat yang ada di sini sehingga hari ini kita bisa ketemu. Ini bukan suatu kebetulan. Kalau saya berbicara dari sisi Tuhan, ini bukan suatu kebetulan. Tapi ini karena Roh Kudus ya, kalau saya mau bilang. Karena saya tidak tahu tanpa ini yang kapan dong ada bangun, di mana atau di mana saya tidak tahu. Tapi begitu. Malam, kirim foto. Ya, Panatan saya langsung tergerak hati ya. Akhirnya saya bilang, "Oh, saya mau datang." Karena saya biasa seperti itu kalau saya disampaikan yang namanya rumah Tuhan, otomatis saya akan datang ke situ. Walaupun sumbangan saya itu kecil, tapi saya tetap hadir karena ini bagian dari yang saya sudah tanam dalam diri saya. Bahwa saya jadi pejabat atau apapun yang saya lakukan selama ini, saya kerja atau apapun, rumah Tuhan saya tidak boleh lupa. Jadi baik itu dari GKI, dari GIDI, dari Pentakosta, dari manapun, saya pasti hadir di situ. Kalau ada yang saya sempat dengar, ada pembangunan di situ, saya pasti hadir. Saya berusaha. Kalau saya dengar, ya itu saya pasti berusaha. Jadi hari ini saya hadir bukan karena kebetulan, tapi ini karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan sehingga saya bisa hadir di sini ya, seperti itu. Dan saya cuma mau sampaikan bahwa tetap berdoa bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Jangan kita ragu bahwa aduh ini uang tidak cukup, ini begini besar terada. Nanti Tuhan gerakan orang. Tuhan akan gerakan orang. Tidak boleh jadi peminta, ya. Tidak boleh bikin proposal, kasih ke gubernur, kasih ke mana. Tidak boleh. Tuhan akan menggerakkan orang. Lewat siapa saja, pasti dia tergerak beda. Kalau dia dengar hatinya tersentuh, pasti dia hadir. Walaupun dia bawa sedikit, tapi itulah Tuhan. Cara Tuhan untuk hadir di sini. Seperti itu ya. Jadi hari ini saya cuma bilang kita banyak berdoa. Tetap berdoa, bukan hari ini saja saya datang dan langsung dianggap selesai. Ini pasti saya ingat terus. Besok saya pasti hadir lah. Barangkali di 2 minggu akan datang. Saya melihat langsung. Karena kita dua itu orang pertama yang hampir resmian kita datang. Saya lihat langsung begini, saya akan tetap tergerak untuk berusaha untuk hadir untuk di tempat ini untuk harus saya lihat. Kira-kira sudah sejauh mana? Nanti saya akan hubungi. Saya tidak tahu adik-adik dong nomor, tapi ada beliau punya nomor. Saya tanya itu sudah sampai di mana? Sudah sampai di mana? Nah, kalau masih dalam tahap pekerjaan, ya saya pasti hadir. Ya, jadi berdoa saja. Tuhan pasti buka jalan, ada berkat sedikit dari kami, pasti kami dapat. Seperti itu. Jadi jangan berharap bahwa hari ini terakhir saya datang, saya lihat saya itu saya kasih dia. Itu tidak. Saya pernah hadir di gereja di Waena yang di Melas, gitu ya. Nah, waktu itu dia masih seperti begini. Saya datang, saya turunkan semen, saya turunkan pasir, saya turunkan itu seperti begini. Sudah, begitu berikut, saya cuma minta untuk doa. Saya datang lagi, udah jadi bagus langsung saya masuk. Wah, luar biasa. Nah, itu gitu ya. Waktu itu. Saya juga hadir di Waena di bagian atas gunung kalau saya tidak salah ya. Itu gini juga. Saya hadir di situ. Awalnya masih berapa? Masih gubuk ya, gerejanya masih gubuk. Sekarang udah bagus. Udah
Karena saya cuma bilang, kamu berdoa saja. Pasti Tuhan gerakkan orang. Jadi bukan di saya saja. Saya ada ini, saya tetap peduli terhadap pembangunan gereja ya. Nah, utama itu gereja ya, gereja, terus rumah pastori, saya pasti berusaha untuk hadir. Karena memang itu sudah menjadi iman saya bahwa kalau setiap ada pembangunan gereja yang ada orang kasih suara atau bicara, ya nanti saya datang diam-diam. Ini karena kebetulan beliau mau sama-sama, jadi saya datang. Kalau tidak saya dengar, nanti saya datang diam-diam. Seperti begitu. Tanpa harus lewat dengan ya. Nah, jadi hari ini saya datang dengan bantuan saya berupa beras dengan Supermi untuk masak untuk orang-orang yang kerja. Terus ada bantuan dari anak saya. Saya cuma mau minta dukungan doa, ya, dukungan doa dari jemaat. Anak saya kebetulan dia calon DPR RI, calon anggota DPR RI Jakarta. Saya tadi malam info kalau mama nanti besok ada tujuan ke sana. Mama kalau begitu saya punya bisakah mama antar juga sekalian. Jadi itu bantuan dia yang semen 50 sak. Sementara saya beras dengan itu Supermi dengan uang cash 10 juta. Seperti itu. Di sini. Jadi nanti anak saya kalau anak saya nama Rudini Luki Pemataba Ya. dari PAN. Itu langsung taruh nama itu di ketua RT. Nanti beliau datang. Bukan berarti hari ini tidak. Karena kamu dalam masa pembangunan, saya akan suruh dia datang ketemu kamu lagi sekali lagi untuk dia bisa lihat sampai sejauh mana. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dukungan doa biar anak saya itu bisa menghadapi sampai dengan tahap pencoblosan. Yang namanya manusia kita tidak tahu. Di tengah jalan terjadi musibah apa bisa terjadi atas kelompok diri. Tapi dukungan jemaat kepada anak saya bisa dia sampai di tempat pencoblosan. Itu yang saya mohon, dukungan doa. Kalau orang misalnya berpikir bahwa Ibu Sekwan mungkin ada kepentingan, tidak sama sekali. Hari ini don cara joblos juga. Saya turun ke dukungan, itu yang paling penting. Begitu ya, nanti besok dia akan datang ke sini. Saya pikir itu saja. Tuhan berkati kita semua. Nanti ada apa-apa bisa hubungi Nathan atau nomor saya itu se-Indonesia. Tidak ada nomor saya hanya khusus tidak. Se-Indonesia. Nomor saya se-Indonesia. Jadi ada di Jakarta, di Medan, di mana semua bisa tersedia. Karena nomor saya tuh se-Indonesia ya. Mereka sudah langsung lihat. Jadi kamu buka di Google atau kamu buka pasti tahu Ibu Sekwan Papua nomor itu sudah nomor ada karena pernah berubah ya dari dulu. Saya tidak bisa nomor saya ganti-ganti. Pejabat bisa ganti-ganti nomor. Itu anggota dewan langsung pusing. Pejabat bisa ganti-ganti nomor. Kalau kamu mau WA untuk siapa tuh bisa ganti nomor. Kalau Begitu ibu ganti dan kita mati, anggota dewan mati langsung. tidak, saya tetap menerima siapapun yang WA nanti saya lihat. Oh iya, saya akan kasih seperti itu ya. Nanti kalau WA saya itu bilang ibu, kami yang ada di gereja yang ini, yang kemarin ibu datang. Begitu, supaya langsung ibu ingat. Oh iya, seperti itu saya ingatkan sekali. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati kita orang semua. Wah. Oke, jadi Ibu ini ada kesaksian ya, ini saya cerita satu kesaksian. Ini Ibu kan sekretaris DPR Papua, jadi biasanya hari Jumat itu mereka mungkin ada ibadah di kantor itu. Saya tidak pernah ikut ibadah di DPR. Anggota dewan ini kan hanya ke sana ambil uang saja dan setelah itu hilang. Gitu. Tidak pernah kita ikut ibadah, tapi Ibu biasanya tangkap orang. Tangkap anggota dewan. Hari Jumat begitu sampai masuk jam 3 begitu tunggu dulu nanti ikut ibadah. Kebetulan saya jalan. Saya sudah jalan sampai di lift mau turun begini Ibu kejar saya lagi.
ada dewan, tunggu dulu kak, kakak kenapa? Ini mau ibadah nih, kakak jam berapa? Jam 5. Saya lihat jam begini jam 3, aduh. Tapi aduh, ini dia bilang, ya apa ibadah saja mau, ibadah belum baru jalan. Jadi harus saya mau melawan, tapi karena bilang ibadah, jadi saya tahan. Dari jam 3, jam 4 ya. Betul. Akhirnya jam 3 sampai jam 5 masuk dalam ibadah. Ada ibu pendeta yang bawa firman Tuhan itu, dia bilang, ada orang lumpuh yang lumpuh selama berapa tahun tidak tahu. Dalam Matius, Yohanes juga ada dan seterusnya ya, ada kitab Injil ada itu. Orang lumpuh dia menderita sekian tahun, tidak ditolong oleh siapa-siapa. Empat orang yang pikul dia toh, bawa setelah itu naik di atas, bongkar atap, baru kasih turun. Sudah pernah dengar firman Tuhan toh? Jadi ibu pendeta ini jelaskan, di DPR ini ada banyak beban dan seterusnya, dia jelaskan. Jadi memang firman Tuhan itu cocok dengan saya. Saya tadi beban berat datang. Gitu. Jadi saya langsung memberi kesaksian juga, dan memang saya, hari itu firman Tuhan itu kena di saya dan teman-teman yang lain. Cuma teman-teman tidak dengar. Gitu. Artinya bahwa beban hidup manusia itu, saya ini dengan batik hadir begini, tapi ada beban yang kita tidak tahu, tapi bukan tahu. Beban saya dalam kita pejabat ini punya beban itu karena utang, karena janji politik, karena ya ambil uang di mana-mana, sudah pokoknya banyak. Itu ada beban, ya. Tapi ada beban fisik yang lain, ada orang karena lumpuh kaki, tangan, atau tulang belakang, tidak bisa jalan, menderita juga ada. Ya, jadi beban fisik ada dan beban non fisik ada. Jadi macam beban gereja ini juga kita ada dalam jalan dalam satu beban yang luar biasa toh. Yang menjadi panitia itu beban. Tetapi tiba-tiba ya misalnya saya hanya kirim itu saja dan Roh Kudus itu menggerakkan untuk membawa orang. Jadi beban kita terbagi habis toh. Jadi mungkin kemarin ada yang berpikir bahwa kita punya ini sudah habis, tapi kira-kira sudah tiba-tiba Ibu Setuan menjawab ada bantuan semen, ada juga bahan makanan, karena saya dengar tukang ini hanya dia seorang diri, tetapi semua bapak-bapak yang ada ini turut mengerjakan. Jadi tukang dia perintah, itu miring, itu lurus, itu naik, itu turun. Ini tukang turun. Yang lain-lain ini semua jadi membantu tukang toh. Betul kan tidak tukang? Ya. Jadi oke. Dari ini saya mau sampaikan bahwa kita ada beban begini, baru 4 orang yang tolong bawa 1 orang pikul itu sama seperti itu, kita punya beban dalam pembangunan ini. Baru sekarang ada orang yang datang membantu kita toh. Tapi terhadap 4 orang itu Tuhan tidak tanya siapa-siapa yang bawa, tidak. Tetapi hai anak muda, dosamu telah diampuni dan pergilah. Bukan sakitmu disembuhkan, tidak, dosamu. Itu berarti semua beban dia karena dosa yang membuat sehingga dia lumpuh di tempat. Masa imam-imam bilang dia datang karena sakit, tapi kenapa bilang dosamu diampuni? Ada pemberontakan juga di situ oleh imam-imam besar. Jadi itu singkatnya bahwa dari cerita ini bahwa kita punya beban, ada orang yang membantu kita dalam kesulitan. Baiknya orang itu jangan kita lupa, jangan kita menyangkal, jangan kita menjadi pengkhianat. Ingat ya. Jadi ini saya sampaikan kepada majelis, kepada adik ketua, ada Demak Pabol. Ini kalau ada orang baik seperti ini yang tanpa undang, tanpa ini, kita berharap, dan dia juga berharap bahwa saya punya anak ada di mau masuk di Jakarta. Yang kita tidak kenal ya. Kalau provinsi dengan daerah toh, itu kan kita kenal toh orang di sini. Nah, itu urusannya. Tapi kalau yang di pusat itu ya kita titipkan ya. Kalau ada orang baik seperti itu, ya ini kan bukan baru kita datang toh. Mungkin di tengah-tengah kita datang terakhir, kalau bangunan sudah selesai kita datang toh. Jadi kalau yang ada di provinsi dari hit semua ini kan saya toh. Jadi saya tidak akan bawa orang-orang yang lain-lain lagi. Ini sudah cukup saya bawa ini. Kalau untuk jurusan yang di Jakarta, saya sudah bawa ini, taruh di sini. Saya ini pimpinan partai, jadi saya di daerah. Saya juga sekarang kan hit tahu toh di daerah sebagai pimpinan partai politik. Dan itu saya akan bicaranya bukan di sini, di sana. Gitu. Karena hit ini kan bertempat tinggal di sini. Jadi di sini satu-satunya orang Yali, orang GKI yang vokal bicara dan juga bicara dalam kesulitan seperti ini, yang mungkin tuh membantu itu saya sebawa orang itu sudah. Jadi kalau saya sebawa itu jangan pikir bahwa ini dalam situasi kita ini, tidak. Ini orang membantu kita dalam situasi itu. Hanya ibu menyampaikan saya titipkan itu. Tapi itu ada masanya, itu ada waktunya. Tapi kita memperkenalkan saja.
pasti itu komunikasinya dengan majelis dengan ada Demas, nanti ambil nomor, ada taruh nomor itu supaya pada waktu tertentu kan nanti akan komunikasi itu. Kalau terkait pembangunan kan pasti ke kita, tapi kalau terkait dengan komunikasi yang lain-lain, karena tadi malam saya connect juga dengan ada Demas ini, dengan teman-teman yang ada ini kan dia bisa komunikasikan juga. Jadi nanti saya nanti akan meneruskan nomor juga untuk kita ini. Jadi ini kunjungan pertama dari kita di tingkat provinsi. Saya bawa Ibu yang terhormat ini di tengah-tengah kita untuk memberikan bantuan. Ini luar biasa dan tidak semua orang, tidak sebanyak orang akan punya hati seperti itu. Ada yang mungkin hanya membantu saja karena mama. Mungkin tidak dengan bahan bangunan. Belum juga dengan uang, tapi ini ketiganya taruh. Ada bahan bangunan, ada bama, dan ada uang. Baru hadir lagi di tempat. Jadi orang baik macam itu kita beri aplaus dan harus masuk dalam hati. Itu sangat penting ya. Dan itu pesan menggunakan maksud itu semua tahu toh pesan. Walaupun itu adalah pimpinan ada di sana, tapi saya sekarang menitipkan ini bahwa ini orang sebaik begitu kita harus menghormati dia. Tapi kalau ini adalah berkat Tuhan yang datang. Tapi di balik berkat Tuhan yang baik kita melakukan di luar rancangan itu, maka kita ada di antara berkat atau kutuk. Karena itu mari kita menghormati, menghargai dan juga saling membantu. Karena pada waktu kita susah, mereka juga membantu kita. Dan ini bangunan belum mulai. Kita baru memulai di awal, di fondasi, di bawah baru kita datang. Ya, ada orang lain nanti sudah sampai di atas baru membantu. Kita bersyukur karena kita ada di bawah baru datang. Mungkin kali berikut kita datang lagi sudah ada di atas. Begitu. Jadi ini baru kunjungan pertama yang kita lakukan dan nanti masih jalan terus. Tadi kita Ibu sampaikan bahwa kalau menyangkut rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tanpa undangan, tanpa informasi menggerakkan hatinya karena Tuhan juga membantu kita tanpa undangan. Ya, kita tidak pernah mengundang. Tuhan setiap saat membantu kapan saja. Karena itu kita punya tugas juga kapan saja membantu. Dalam rangka itu Ibu datang memberi bantuan dan mungkin akhir dari pembicaraan kita ini salah satu majelis atau mungkin Demas menyampaikan juga terima kasih mungkin mewakili kita semua. Setelah itu kita akan tutup dengan doa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dari tingkat provinsi itu sudah saya yang sebagai anggota dewan dari atas sebagai wilayah GKI saya sudah bawa orang. Itu berarti sudah jelas dan ini yang kita kawal ya terus ke sana. Dan Ibu apa yang Ibu cerita itu juga kita kawal. Memang sekarang tahun politik. Jadi kita harus menyampaikan ini. Kalau kita tidak sampaikan, kita tidak berdoa, kita tidak kerja, itu iblis yang masuk dan dia ambil. Jadi sekarang situasi politik jadi orang siapa saja silakan. Tetapi ada yang sudah sampai di atas baru datang, ingat. Bangunan ini mungkin sudah sampai di lantai atas baru datang. Tetapi ingat bahwa kita sudah ada di lantai bawah, belum ini baru kita datang. Jadi itu juga kita perlu melihat ada orang-orang di situasi politik. Jadi ada orang datang dengan hati, tetapi ada orang hanya datang dengan pikiran sebentar saja. Jadi kalau Ibu datang dengan hati, dengan roh, dengan jiwa, Ibu sendiri sudah ada di sini. Ibu bukan caleg, Ibu bukan anggota dewan. Ibu datang memberi bantuan itu murni. Tetapi Ibu sampaikan bahwa saya bawa bantuan bahan makanan, tetapi semen di sana dibantu oleh anak dan anak itu akan datang sekitar bulan Januari atau Desember. Dan minggu depan mungkin bisa datang lagi. Ya. Itu saja perkenalan dan mungkin salah satu memang tidak. Baru setelah itu baru nanti. Ya pun penyerahan baru. Sampaikan dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di sini. Saya mewakili warga Jemaat sini terus sekaligus warga pemerintah Kampung Koyaboso RW 2 RT 04 yang ada di sini. Terima kasih.
kasih atas kehadiran Ibu Romi yang hadir di tempat ini, Bapak Nathan yang hadir di tempat ini. Ya, kami di sini ada dalam wilayahnya itu wilayah distrik Abepura. Distrik Abepura, Kampung Koyakuso. Jadi distrik ya basisnya Muara Tami. Dia ada di Tami, tapi kalau kita masih ada di pemerintahnya Abepura. Ya. Jadi dia batas wilayahnya itu dari Tanjakan di bawah sampai dengan di Kalikapur. Itu kampung ini. Kalau dari Abepura itu mungkin Ibu orang sudah tahu. Jalan naik STT itu baru sampai di Kalikapur, itu wilayah distrik Abepura. Jadi kita di sini satu TPS. Sebenarnya kemarin tuh kita berusaha untuk buat TPS, tapi karena teman RT di bawah mungkin kerjanya kurang bagus. Akhirnya orang tambahkan ke sini. Kita berusaha kasih naik sampai 400, tapi DPT-nya orang kasih pangkas karena kepentingan. Ya. Kita di sini ada DPT-nya itu sekitar 299. Dan kita punya TPS 07. Dan mungkin kehadiran Ibu di sini, terus yang tadi sampaikan yang di untuk DPR RI, mungkin saya akan komunikasi dengan teman-teman RT yang ada dekat saya sini, karena di situ kebetulan mereka punya TPS masing-masing juga. Jadi kita di sini di kampung ini ada sekitar 13 TPS sesuai dengan RW yang ada. Dan di sini juga ada 5 RW, ada 27 RT yang ada di sini. Dan luar biasa juga kampung ini, dia tahun ini dapat kampung mandiri di Papua, di Kota Jayapura itu kampung Papua yang dapat. Mungkin kita di sini juga tidak berjanji kepada Ibu, tetapi ya kalau kita ya mungkin kerjasama biar mungkin apa yang Ibu sampaikan juga. Jadi ini Om akan kawal terus. Jadi ini kita kasih bantuan untuk hit masak sendiri itu biasanya. Ya. Oke. Baik. Oh, lagi. Ya, oke. Ini beras lagi dulu. Dan ini lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Oke. Jadi triplexnya berat, jadi saya tidak bisa ini tuh. Nah, sebentar. Sebentar baru ini. Ya, hit biasanya ini. Tukar uang itu susah.